slope. Kalau fragmented bagus, Makpile cukup bagus, mudah alat berat untuk membuatnya, tapi slope-nya runtuh, itu tidak efektif. It's not effective bolt. Kemudian stability daripada kemiringan atau slope tergantung pada beberapa faktor yang banyak sebenarnya, dan itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan satu sebab daripada penyebab keruntuhan slope. Artinya apa? Ini pesan ini memberikan pengetahuan pada kita bahwa runtuhnya lereng itu tidak satu-satunya disebabkan oleh getaran peledakan. Ada faktor lain, baik faktor yang muncul inheren di dalam fisik massa batuannya ataupun faktor atau efek dari luar. Kemudian parameter penting dalam peledakan yang harus kita pertimbangkan adalah akselerasi atau percepatan daripada gelombang, amplitudo atau besarnya gelombang, kemudian amplitudo bisa juga diartikan sebagai kecepatan atau PVV, peak particle velocity, frekuensi, control sloping, stability of ball, dan cara pengontrolan daripada stabilitas slope-nya itu sendiri. Apakah dikontrol menggunakan radar, dikontrol menggunakan pisometer, dan sebagainya. Jadi pergerakan, kalau kita menggunakan radar, kalau kita menggunakan pisometer untuk mengontrol slope stability, itu sebenarnya ikhtiar atau usaha kita agar dia terkontrol. Bukan berarti dia tidak akan runtuh, tapi tanda-tanda untuk runtuh sudah kita ketahui terlebih dahulu melalui sinyal-sinyal atau sirene yang ada di panel dan sebagainya. Penyebabnya tidak semata-mata oleh getaran peledakan. Kemudian kalau disebabkan oleh getaran peledakan, yang harus diperhitungkan diantaranya itu akselerasi, kecepatan maupun frekuensi. Kemudian ada konsep yang barangkali kita relatif baru buat kita, bahwa efek blasting to slope stability that takes into account higher frequency to stay at lower displacement levels in vital for fiber sensitive area. Artinya begini, selama ini saya, Pak Ganda, Pak Handoyo, mudah-mudahan Pak Handoyo dengar ini, itu menggunakan percepatan, nanti ada di belakang, sebagai kontrol getaran peledakan dan sebagai kontrol yang diperhitungkan untuk memberikan saran berapa banyak bahan peledak yang diperlukan atau yang harus yang disarankan kita charge ke dalam lubang ledak agar wall tidak runtuh. Itu dasarnya percepatan. Alat ukur yang kita pakai selama ini umumnya di Indonesia ini adalah dari Blastmet dari Instantel Kanada, baik itu Blastmet, Minimet maupun yang baru adalah Minimet yang baru itu ada, kok jadi lupa sih, padahal saya pakai itu, ya, itu yang baru. Itu tidak ada, itu dia memberikan data kepada kita nilai PVV benar, ada percepatan benar, ada frekuensi benar, tapi percepatan dan displacement yang ada di situ itu ada tidak akurat. Artinya itu adalah pendekatan. Kita harus hitung sendiri sesuai dengan kondisi. Nah, untuk menghitung itu kita bisa gunakan, kalau kita menggunakan Blastmet, kita bisa gunakan Blastware. Dan Blastware-nya harus pakai dongle sehingga kita bisa mengonversi atau nilai PPA akan muncul di situ. PPA atau akselerasi satuannya milimeter per second kuadrat. Sedangkan kecepatan atau PVV yang biasa kita gunakan untuk mengestimasi vibrasi atau membuat scale distance itu adalah meter per second. Jadi saudara, adalah penting untuk memahami, dan dengan demikian kita penting untuk memahami resonansi dan atau natural frekuensi.
frekuensi alami daripada satu struktur yang kita akan protek atau kita lindungi, dan resonansinya. Resonansi itu gemaknya. Jadi runtuhnya suatu lereng itu bisa disebabkan oleh secara fisikly menggunakan vibrasi daripada gelombang getaran, baik terutama adalah surface wave atau gelombang permukaan. Karena gelombang itu ada dua, body wave dan surface wave, terutama Rayleigh wave, ya. Itu bisa disebabkan oleh itu, bisa juga disebabkan oleh gema atau resonansi. Daripada yang untuk mendapatkan resonansi atau gema itu, maka kita perlukan nilai frekuensi. Dan nilai frekuensi ada di dalam plasmid itu. Di samping itu tertera, saudara, itu bagaimana satu alur pikir saya untuk mendapatkan suatu langkah-langkah untuk mendapatkan rancangan yang optimum, sehingga kita dapatkan getaran yang terkontrol dan lereng stabil dan produksi siap dilakukan. Saudara lihat di gambar ini. Ini ada dua foto yang cukup menarik. Yang A adalah kondisi lereng akhir atau final walls yang tidak akan kita pakai lagi. Biasanya ini ada di low wall. Tidak menerapkan teknik pengontrol kerusakan lereng. Artinya lerengnya rusak. Di sini lerengnya rusak. Foto ini saya ambil dari buku Guideline for Open Pit Slope Design. Fotonya sini dari Karl Zulovics, ya, yang terbit buku ini 2010. Ini sangat bagus kalau sebagai contoh. Jadi yang A itu adalah lereng akhir dari satu tambang yang tidak dirawat, dibiarkan begitu saja dan lerengnya rusak. Berbeda dengan B. B itu sama-sama lereng yang sudah ditinggalkan, ya, ditata dan dikontrol kerusakannya. Nah, ini dua hal yang harus kita lihat bedanya. Berikutnya, saudara, di sini akan kelihatan, saya memperlihatkan pada Bapak, establish and emerging technology and controversial issues. Artinya apa? Di sini ada daftar tentang established yang teknologi khususnya di pertambangan, maksud saya, khususnya di pertambangan. Dan lebih khusus lagi masalah strata control maupun masalah blasting dan slope control. Ada established teknologi, ada emerging teknologi, ada controversial issues. Kalau saya bicara masalah teknis, hitung-hitungan itu di sini agak terlalu lama. Jadi saya memberikan konsep dulu, hitung-hitungannya nantilah sedikit-sedikit di belakang jika ada. Kalau saudara-saudara perlu tayangan ini secara lengkap, barangkali nanti akan bisa ke panitia ke Lenusa. Akan saya kirim ke Lenusa dan Lenusa bisa distribusi ke bapak-bapak. Kita lihat established technology. Apa sih yang sudah established? Teknologi yang sudah ada ini apa? Teknologi yang sudah established ini apa? Di situ ada high precision GPS drill control, artinya mengebor sudah bisa dikontrol pakai GPS. Sekarang ngebor itu nggak perlu ada orang datang ke sana. Biru bornya nggak usah pegang alat bornya, dia cukup pegang joystick dan kamera atau laptop di depannya, dan dia bisa ngebor sendiri sambil merokok. Bornya belum jauh di sana. Seperti di Freeport itu dilakukan hal itu untuk alat muat angkut, ya, untuk daerah yang berbahaya di mana wet marking terjadi, maka alat angkutnya menggunakan GPS control dikendalikan dari panel di permukaan. Fleet management system, slope monitoring, variable explosive density, environment monitoring, computer design, wire electronic detonators, or body modeling. Jadi teknologi ini sudah ada semua. Termasuk elektronik detonator yang wire, yang ada kabelnya sudah ada. Sudah dipakai bahkan. Sudah di luar negeri sudah sering dipakai. Di Indonesia barangkali ada Newmont menggunakan itu, Freeport juga menggunakan itu.
Ya, kemudian komputer design blast itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Banyak software yang bisa kita gunakan, bisa kita beli untuk mendesain peledakan, untuk mendesain slope dan sebagainya. Or body modeling itu juga sudah ada software banyak, mulai dari Surfac, Datamine, Micromine, macam-macam sekali. Kemudian yang itu sudah ada, artinya ini sudah kita pakai. Demikian juga fleet management system. Jadi mengatur alat angkut tidak lagi sekarang harus ke lapangan, cukup di panel sudah bisa kita kontrol sekian banyak alat muat dan alat angkut yang berlalu lalang bekerja di dalam pit kita, di dalam open pit kita. Kemudian emerging teknologi, saudara. Emerging teknologi itu adalah teknologi yang sedang berkembang atau yang sedang didevelop dan bahkan sudah dipakai sekarang. Seperti kalau kemarin dulu wire electronic detonator, sekarang menggunakan wireless electronic detonator. Tidak lagi menggunakan wire, electronic detonator bisa diledakan jauh menggunakan signal. Jadi nilai keamanannya sudah lebih baik lagi. Kemudian low density explosive product sekarang sedang dikembangkan, bahkan ada yang sudah sukses. Contoh saya sebutkan saja, Sun Mining Australia yang bekerja untuk Buma, yang dibarengi dengan YBQ kalau nggak salah, Yusrina Borneo Quantum, itu menggunakan low density explosives. Bahkan menggunakan teknologi bahan peledak, bukan lagi emulsion explosive, tetapi back to about 60 years ago, yaitu slurry explosive atau water gel yang model baru. Densitas bisa diatur. Smart remote control mapping, strata recognition, exhibition monitoring, dan sebagainya. Termasuk blast ability, grinda ability, itu emerging teknologi. Artinya sedang dikembangkan, sedang berkembang, dan bahkan sudah ada yang digunakan. Termasuk numerical modeling of explosive rock interaction. Kalau dulu kita bekerja interaksi antara batuan dengan penyangga kalau di bawah tanah, kalau sekarang adalah eksplosif dengan batuannya sendiri. Yang menarik adalah kontroversial isu yang sangat kontroversi atau yang masih bisa diperdebatkan. Begini saudara, di sini disebutkan, dan mohon maaf ini bukan tulisan saya cuma nyomot ya. Ini bukan tulisan saya, tetapi saya mengambil dari beberapa literatur. Design based on powder factor, ini kontroversial. Jadi kalau di satu tambang mendesain peledakan berdasarkan powder factor mungkin berhasil, tapi di tempat lain belum tentu berhasil. Size of limit blast, ukuran daripada banyaknya atau ukuran daripada batas peledakan. Kemudian choke phase, free phase blasting of limit blast. Ya. Di batubara, umumnya di OB batubara, free phase-nya tidak nampak. Berbeda dengan biji seperti Newmont, Freeport di Grasberg dulu, sekarang sudah ditutup Grasberg. Dan di tempat-tempat lain tambang terbuka biji seperti besi di Kalimantan, free phase-nya jelas sekali. Atau di kuari-kuari, free phase-nya jelas sekali karena yang diledakan batuan. Sementara OB batubara, free phase itu tidak jelas. Free-phase-nya tidak jelas, tapi permukaannya saja yang miring. Ini juga sebenarnya jadi masalah buat kita. Walaupun tidak besar masalahnya karena batubara itu daerahnya luas. Kemudian shock dependence on confinement, control ligability, pre-split design timing, berdasarkan distribusi eksplosif. Artinya begini, di satu tambang menggunakan pre-split design untuk wall control atau slope control berdasarkan distribusi eksplosif. Yang satu lagi timing. Yang satu lagi malah bisa lagi tidak pakai timing, tapi simultaneous eksplosif, langsung diledakkan tanpa timing.
Itu tidak sama. Dan itu masih kontroversial. Seorang berkata bersukses atau bagus, yang lain berkata, oh enggak, di tempat saya tidak berhasil. Kemudian dynamic water. Menghadapi dynamic water, itu caranya berbagai macam ragam. Karena dynamic water yang masuk ke dalam lubang ledak, itu mengalir terus menerus, walaupun diisap, tetap ada airnya, itu cara penanggulangannya pun berbeda. Ini yang menarik lagi. Use of gadget atau stabbing plug. Gadget di sini adalah tools atau alat untuk membantu menahan stemming. Bisa atau stemming plug. Ada strong plug, kemudian ada stem tight, ada stem plug, macam-macam mereknya, macam-macam bentuknya. Fungsinya adalah tetap untuk membantu stemming. Artinya orang masih bisa berdebat. Saya tanpa stem plug masih oke. Masih bagus, tapi yang satu, waduh, kalau saya nggak pakai stem plug saya kurang pede, dan sebagainya, dan seterusnya, saudara. Nah, ini adalah kontroversi yang sedang kita hadapi sekarang, dan ini ada benarnya, di satu perusahaan menggunakan stem tight misalnya, di perusahaan lain tidak. Bahkan satu perusahaan menggunakan top air deck dan bottom air deck, di yang satu tidak menggunakan. Ini masih kontroversi. Kontroversi di sini bukan berarti negatif, tapi kontroversi di sini adalah keberhasilan yang tidak merata. Kalau dibandingkan dengan yang teknologis yang sebutkan tadi, established dan emerging. Kalau kita bicara wireless electronic detonator, semua orang tahu dan merasakan baiknya, merasakan hebatnya, atau lebih safe dibanding dengan jenis detonator sebelumnya. Ini generasi yang baru. Low density explosive product, walaupun masih dalam pengembangan, tapi yang berhasil sudah ada. Contohnya bahan peledak dengan densitas 0,6 dan 0,7 sudah ada. Sun Mining sudah bisa membuat bahan peledak menggunakan water gel dengan merek Wala, itu 0,6 sampai 0,7. Mereka mengklaim seperti itu. Dan itu cukup berhasil di Buma di Brokol. Itu adalah established issue. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sehingga saudara, dari ketiga ini ada established, emerging, kontroversial. Kita harus bisa bijak memilihnya, bijak menggunakannya, bijak dan logik untuk menggunakannya agar operasi tambang terbuka yang produktif dan aman bisa tercapai. Karena khususnya untuk kontroversial boleh digunakan, tapi harus mendapatkan quantitative solution. Artinya penyelesaian atau cara yang bisa dihitung, bisa dikuantifikasi, bukan sekedar kualitatif. Kemudian engineering design and methodology for open pits. Saudara, pada dasarnya seandainya benar bahwa kestabilan lereng itu disebabkan oleh peledakan, berarti di sini kita sadar betul bahwa bahan peledak kita itu ada dampak negatifnya. Dan semua kita sudah tahu, bahwa nanti akan saya jelaskan di layar berikutnya. Kita harus paham betul sebenarnya berapa persen dari energi ledakin, energi bahan peledak ini digunakan untuk fragmentasi. Fragmentasi adalah tujuan blasting, untuk mendapatkan fragmen-fragmen. Itu berapa persen sebenarnya? Dan sisanya yang tidak fragmentasi itu disebut dengan waste energy. Waste energy itu ada 4. Seismic energy, itu yang berbentuk gelombang. Heat energy, panas. Sound energy, air blast dan noise. Kemudian panas. Kemudian satu lagi agak lupa saya. Itu adalah waste energy. Jadi ada seismic energy, ada sound energy, ada heat energy, dan ada satu lagi, saya agak lupa. Nah, yang kita inginkan adalah work energy. Work energy itu adalah shock wave dan gas energy. Itu yang kita inginkan. Tapi berapa persen yang work energy dan berapa persen yang waste energy? Kita maunya waste energy sedikit tentunya.
Oleh sebab itu maka geometri, mining condition, and constraint untuk peledakan itu harus dihitung dengan benar. Alatnya juga dengan benar, alat, eksplosif, sistem inisiasi, apakah menggunakan elektronik detonator atau nonel, dan sebagainya. Alat muat dan sebagainya. Desainnya harus dianalisis, dasarnya analisisnya adalah pengalaman kita, guidelines, dan model hasil simulasi. Untuk desain dan analisis bisa dimodelkan, bisa disimulasi, banyak software yang bisa kita gunakan. Kemudian kita terapkan, udah diterapkan, implementasi, diaudit, dan dimonitor QA-nya and QC-nya, quality assurance-nya dan quality control kita terapkan untuk implement dalam implementasi. Kemudian performance, kinerjanya diukur. Berapa keuntungan yang kita dapatkan dari desain kita dan berapa cost itu? Compare dengan desain objektif kita. Ya. Demikian seterusnya. Inilah prinsip atau konsep bagaimana kita mendesain suatu peledakan untuk mendapatkan tujuan kita, fragmentasi baik dan slope-nya aman. Saudara, untuk mencapai keberhasilan, ya, tentunya kita sudah tahu betul bahwa beberapa kondisi lapangan harus kita evaluasi, di antaranya adalah desain kemiringan yang direncanakan. Kondisi geologi terutama adalah struktur dan kekuatan batuan. Kalau batuan beku itu jelas macamnya dalam satu formasi tidak begitu banyak biasanya. Tetapi kalau batuan sedimen seperti halnya OB batu bara dan tipikalnya juga tidak terlalu majemuk. OB batu bara tipe batunya diantaranya ada claystone, mudstone, sandstone, kemudian kira-kira itulah. Ada sandnya, ada claynya sendiri, soil di atasnya. Kemudian dan itu semua harus kita kuantifikasi. Berapa strength-nya, berapa shear stress-nya, berapa unit UCS-nya, densitasnya, kemudian kalau perlu triaxial test, kohesinya berapa, internal angle friction-nya berapa. Itu semua bisa diuji di lab atau di lapangan. Demikian juga dengan dynamic tensile strength dan seterusnya, termasuk kadar airnya, porositas. Kemudian water condition, artinya ground water table umumnya. Kemudian free fish-nya ada berapa? Apa free fish-nya 1 atau 2 atau 3? Bagaimana blast desainnya? Harus simulasi. Banyak software untuk mensimulasi itu. Tipe, type and dose of explosive, artinya tipe dan banyaknya atau dosis bahan peledak di dalam satu lubang berapa, atau berapa loading density yang kita gunakan, yang tergantung jenis bahan peledak dan diameter lubang ledaknya. Pola peledakan bagaimana? Apakah pola peledakannya itu berarti di sini timing, terutama timing mengarah kemana, ke depan, ke samping, kiri kanan dan sebagainya, echelon ataupun diamond atau box cut dan sebagainya. Metode untuk inisiasi, apa menggunakan detonator macam-macam tadi. Kemudian vibration karakteristik. Nah, ini diukur. Vibrasi hanya bisa diketahui dengan cara pengukuran. Perhitungan atau rumus-rumus itu adalah estimasi. Fakta itu ada pengukuran. Kemudian community surrounding mining area, kaitannya dengan masyarakat sekitar tambang. Itu harus kita perhitungkan. Saudara, baru sedikit teknis sekarang. Ini gambaran saja. Protodiakonov tahun 63 itu mengklasifikasi batuan tuh berdasarkan kekerasan seperti ini. Sangat keras apabila kuat tekannya di atas 200 MPa. Itu udah sangat keras. Extremely hard. Kemudian hard rock itu 120 sampai 200 MPa. Skala Mohsnya ada juga di situ. Medium rock itu 60 sampai 120. Lunak atau agak lunak itu 30 sampai 60 MPa. Lunak 10 sampai 30 MPa. Sangat lunak di bawah 10. OB batu bara di Indonesia rata-rata 30 sampai 60 MPa.
Batuan di Pongkor yang saya teliti untuk ambil disertasi saya, dan juga di KPC Freeport, itu antara 70, 80 sampai 90 MPa batuan buku. OB batubara saya rata-rata 50 MPa sudah hebat, sudah cukup tinggi. Itu OB batubara. Kemudian dari Atwell dan Farmer, Bapak bisa lihat hampir sama dengan protodiakonot. Keep in your mind, batuan terkeras di dunia ini ternyata ada yang lebih besar dari 200 MPa. Konon yang terakhir saya baca, di India itu ada yang mencapai 600 MPa. Itu jarang sekali. Granit saja, granit yang ada di Indonesia, di Riau, Karimun, itu sekitar 160, 150, bahkan ada yang hanya 120 MPa. Itu yang terkeras di Indonesia. Kembali lagi, di tambang bawah tanah, Freeport maupun di Pongkor yang saya tahu, itu sekitar 80-90 MPa. OB batubara yang banyak di Kalimantan ini, itu sekitar yang paling tinggi paling 50 MPa. Bahkan ada yang 25 MPa. Lebih rendah dari 50 MPa. Itulah kekuatan batuan. Atau uniaxial compressive strength batuan. Mari kita lihat sekarang. Tekanan peledakan terhadap lubang ledak. Jadi begitu bahan peledak di dalam lubang itu bereaksi, karena bahan peledak kita adalah bahan peledak kimia, dia akan berubah fase dari padat dan cair menjadi gas semua. Karena berubah fase ini, maka volume pun meningkat, membesar. Dan karena volume besar, dia ingin rilis energi ingin lepas. Lubangnya sempit. Maka energi itu akan menekan ke segala arah. Baik ke samping, kiri, kanan, atas, bawah, termasuk ke stemming. Seharusnya dan sebaiknya stemming itu sekuat batuan sekitarnya. Tapi kan tidak mungkin. Itu. Untuk menahan tekanan hasil reaksi atau detonasi ekspansi gas bahan peledak. Berapa besar PB itu? Atau tekanan terhadap dinding lubang itu? Itu konon 50% dari tekanan detonasi. Rumusnya seperti itu. PB atau tekanan terhadap bor, hole, lubang bor, itu adalah densitas bahan peledak kali VOD kuadrat, VOD bahan peledak kuadrat bagi 8. Saudara, kalau kita gunakan ANFO dengan densitas 0,8 gram per cc, VOD-nya 3.700, maka PB-nya, tekanan terhadap dinding itu 1.450. Karena tekanan detonasi ANFO itu 3.900 megapascal. Dan tekanan terhadap dinding itu ada 1.450 MPa, kurang lebih kalau diambil 50%-nya. Bisa jadi lebih. Itu sekitar 50% itu memang belum ada penelitian terhadap sana. Karena ada fungsi daripada tekanan detonasi itu, tekanan terhadap lubang itu, pertama adalah mendorong fragmen ke depan, ya, hasil peledakan. Kedua, dia memang awalnya menekan lubang itu sendiri, menekan lubang itu menjadi crash zone, ya, batuannya jadi hancur, kemudian jadi quasi static zone, sehingga dia terus bergerak ke preface. Saudara, kemudian kalau misalnya kembali ke sini, tekanan terhadap lubang itu 1.450 MPa, megapascal. Sedangkan massa batuan yang kita ledakan itu kembali ke sini. Contohnya massa batuan OB batubara misalnya sekitar 50 MPa saja. Tentunya kekuatan batuan 50 MPa ditekan oleh energi sebesar oleh ANFO, energi ANFO katakanlah sebesar 1.500, maka ini seper 100. Memang dari beberapa literatur yang saya baca dari Konya dan sebagainya,
hanya 25-30% saja energi yang dihasilkan bahan peledak itu digunakan fermentasi. Sisanya adalah waste energy. Jadi, Bapak-Bapak, yang merusak dinding lereng, yang memberikan getaran tinggi, yang memberikan suara, ternyata jauh lebih besar energinya dibanding yang kita inginkan untuk fermentasi. Di sini saja sudah lihat. Seandainya saja batuan yang kita ledakan itu 100 MPa, itu kan 1/10-nya saja yang kita pakai, atau 10%-nya saja. Sisanya yang 90 atau katakanlah 20%. Jadi sisanya yang 80% itu adalah getaran. Saudara, ada juga Berta tahun 1985 itu memberikan impedan faktor kepada kita. Rumusnya ini, impedan faktor itu apa sih? Impedan itu tahanan daripada massa yang sama. Rumusnya ini, impedan faktor adalah 1 kurangi ZE min ZR kuadrat dibagi ZE plus ZR kuadrat plus ZR kuadrat. Apa maksudnya impedan faktor ini? Pendekatan ini pendekatan kedua tentang bagaimana sih energi peledakan itu yang digunakan oleh kita dan yang terbuang menjadi vibrasi. Dari sini kita lihat, seandainya kita pendekatan untuk mengetahui energi bahan peledak yang kita gunakan menggunakan rumus dari Verta, menggunakan impedan faktor ini, dan kita kasih contoh seperti ini. Misalnya batuan kita mempunyai densitas 2.400 kg per meter kubik, kemudian VOD-nya kecepatannya adalah 3.800 meter per sekon, ya. Itu adalah untuk batuan. Jadi densitas batuan yang kita ledakan adalah 2.400 kg per meter kubik atau 2,4 gram per cc. VOD atau seismik propagasinya batuan kita 3.800 meter per sekon. Dari mana dapatnya? Bisa langsung menggunakan uji seismik di lapangan atau digunakan di lab, menggunakan alat ultrasonik. Kita gunakan ANFO untuk meledakan yang densitasnya adalah 850 kg per cc atau per meter kubik atau 0,85 gram per cc. VOD-nya 3.700 dan masukkanlah itu ke dalam mumus, maka kita dapatkan N atau eta 1 itu 0,76. Artinya apa? Artinya 76% dari energi itu terbuang. Karena hasil satu dikurangi kondisi bahan peledak, kualitas bahan peledak dan kualitas batuan itu tersisa 0,76 atau 76%. Jadi yang digunakan untuk batuan atau fermentasi katakanlah 75, hanya 25% saja. Yang 76% atau 75% kemana? Dialah yang menjalar sebagai vibrasi dan sebagai noise yang mengganggu lingkungan, termasuk mengganggu slope. Untuk jarak tertentu, kita bisa prediksi getarannya. Ini juga dari Berta. Di situ kita lihat jumlah bahan peledaknya berapa, jaraknya berapa, eta T atau breaking factornya kurang lebih 0,4 atau bisa kita hitung. Eta 1 tadi, impedan faktor, eta 2 itu coupling factor. Coupling factor itu rasio antara diameter bahan peledak dengan diameter lubang. Kalau 1 berarti diameter lubang dan diameter bahan peledaknya sama. Kalau dalam pre-splitting, bahan peledaknya kecil, berarti kita hitung lagi. ET itu adalah energi bahan peledaknya dikalikan 1 juta, dibagi 5, bla bla bla, semua itu ada semua. Ini adalah prediktif daripada PVV atau kecepatan gelombang. Di sini di buku Bapak bisa lihat di Drilling and Blasting of Rock dari Gimeno, contohnya ada di situ. Di sini diberikan contoh misalnya pada jarak 150 meter bahan peledaknya 10 kilo, densitas batuannya 2.700 dan VOD batuan itu 5.000, maka dapat diprediksi PVV-nya
0,12 meter per sekon menggunakan rumus itu, atau 12 mm per sekon. Itu. Jadi untuk jarak 150 kita bisa prediksi. Demikian, bisa digunakan rumus ini. Lebih detail bisa kita diskusi nanti. Saudara, optimum wall control blasting ada 3 aspek. Geologi and geometry blast design. Kemudian, atau itu mau kondisi geologinya dan desain bahan peledakan sendiri. Desain peledakannya sendiri. Berkata desain peledakan termasuk di dalamnya adalah diameter lubang, tinggi, badan, spasi, dan sebagainya. Kemudian ada confinement to energy distribution atau confinement degree. Confinement degree ini tidak lain daripada tingkat keterkungkungan, tingkat ketertutupan daripada bahan peledak di dalam lubang. Ini peranan stemming. Semakin bagus stemmingnya, maka energi vertikal akan bisa dikurangi, sehingga stemming ejection bisa dikurangi atau kalau bisa dihindari. Itu tergantung stemmingnya. Kemudian energi eksplosif. 3 ini teman saya bilang triangle of explosives. Triangle of blasting. Maaf, bukan eksplosif. Triangle of blasting. Ada stemming, peranan stemming, ada kekuatan bahan peledak, dan ada geometri dan geologi. Geometri bahan peledakan dan kondisi geologinya. Di sini saya tulis di situ adalah kuncinya terletak pada kekuatan dan derajat keterkungkungan atau confinement degree stemming untuk menahan daya ledak yang sangat besar. Stemming yang baik adalah, ini semua sudah tahu saya kira, dia 5% dari diameter. Jadi kalau rata-rata lah bisa split atau gravel berukuran 1 cm, 2 cm itu bisa jadikan stemming. Untuk memperkuat stemming itu, atau gunakanlah rumus itu. SZ adalah diameter SZ adalah diameter stemming yang kita perlukan, partikel stemming. DH diameter lubang dibagi 20. Jadi kalau diameter lubang kita adalah 200 mili, maka dibagi 20 ketemunya adalah 10 inci. 10 inci dibagi 2 ya sekitar 5 mili, seperti itu. Itu dalam inci. Maaf, tadi saya salah. DH-nya itu diameter lubangnya dalam inci, misalnya 7/8. 7/8. Kalau 7/8, 7/8, misalnya saya 7,6 lah, dibagi 20, ketemunya 0,38 inci kali 25,4, ya sekitar 1 sentian, atau 9,7 mili, 1 sentian. Kemudian ada penggunaan penggunaan sejenis stemming plug, strong plug, dan sebagainya. Itu adalah bisa membantu memperkuat confinement degree atau meningkatkan confinement degree. Walaupun tadi dalam teknologi tadi masih terkategorikan kontroversial isu, masih merupakan isu kontroversial. Well, walaupun bagaimana, upaya kita untuk menahan energi itu bisa sebesar mungkin yang kita upayakan. Termasuk di antara menggunakan strong plug atau stem plug dan gravel sebagai stemming untuk menahan energi vertikal. Saudara, bagaimana peledakan dengan stabilan lereng? Pertama, saya tidak akan semua karena waktunya udah tinggal 5 menit barangkali. Pertama, basisnya adalah bukan PVV yang penting, seperti yang sudah dipresentasikan oleh Pak Ganda di Balinga, Jogja beberapa tahun yang lalu. Saya kira tahun 2012 itu dengan dikomandoi oleh di hostnya Balinga, Pak Heru dan Ibu Imelda, saya kira. Mudah-mudahan beliau mendengarkan saya. Mempresentasikan ini. Artinya, parameter yang penting untuk menjaga kestabilan lereng dari peledakan itu adalah PPA, Peak Particle Acceleration, atau percepatan partikel puncak.
saudara-saudara tidak akan mendapatkan nilai ini di BLASMAT biasa. Di BLASMAT ada nilai akselerasi ada, displacement ada, tapi bukan itu yang dipakai. Karena itu ada pendekatan saja. Kalau ingin melihat nilai PPA-nya, kita bisa menggunakan Blastware, dan Blastware-nya harus pakai dongle. Baru bisa kelihatan. Lebih jelas nanti saudara-saudara bisa diskusilah dengan Pak Handoyo itu. Ya, itu dia jagonya itu. Pakai Blastware dan harus pakai dongle. Baru kita bisa mendapatkan nilai PPA yang satuannya adalah milimeter per sekon kuadrat, milimeter per sekon per sekon. Jadi milimeter sekon kuadrat. Sedangkan kalau tanpa dongle kita hanya dapatkan PPV, satuannya milimeter per sekon saja. Adapun rumusnya sama dengan PPV, yaitu jarak dibagi akar bahan peledak dibagi pangkat min beta. Min ini adalah karena peredaman atau attenuation. Makin jauh gelombangnya itu akan mengecil, itu yang disebut dengan minus. Sedangkan N adalah konstanta yang kita cari menggunakan nanti adalah scale distance, dalam hal ini scale distance PPA. Sepengetahuan saya, scale distance PPA di dalam Blastware tidak ada. Yang ada adalah scale distance PPV. PPA bisa kita buat berdasarkan data yang ada. Kemudian kita gunakan nilai A maksimum. A maksimum diperoleh dari konversi milimeter per sekon kuadrat dikalikan 0,00016 bla bla bla, itu kita akan dapatkan G, nilai G. Jadi A itu satuannya adalah G. Di situ saya tampilkan juga A maksimum yang baik menurut Marcuson, Matsuo, Sid, dan California Department of Mine and Geology tidak ada yang sama. Tidak yang sama. Well, itu adalah usaha mereka. Paling tidak pasti nanti ada yang mendekati kita. Pendekatan itu ada, apakah kita dekat dengan Matsuo atau Marcuson dan sebagainya. Sehingga Wong pada 1992 membuat rumus umum di mana A maksimum adalah Z kali PPA. Z adalah koefisien yang nilainya harus kita cari. Begitu, saudara. Kemudian kestabilan lereng, saya kira rumusnya sudah paham semua. Hanya khusus dampak peledakan. Fs-nya itu kita gunakan strength reduction factor. Jadi Fs-nya memang menggunakan strength reduction factor. Kenapa demikian? Karena strength reduction factor atau SRF tidak dipengaruhi oleh berbagai jenis longsoran. Entah itu busur, entah itu plane failure, entah itu wedge failure atau toppling failure. Konon SRF ini tidak berpengaruh untuk itu. Makanya rumusnya umum. Begitu, Pak. Dan bagaimana menggunakannya? Tentunya kita bisa menggunakan data yang ada, kita ukur di lapangan, kita dapatkan data gelombang transversal, longitudinal, dan vertikal. Kita bisa juga dapatkan nilai PPA menggunakan dongle, kemudian kita bisa hitung A-nya berapa G dan seterusnya. Baru kita dapatkan kurva scale distance. Apa ujung dari ini semua? Apakah ujung dari ini semua? Ujung dari ini semua adalah suatu rekomendasi dari nilai penelitian kita tentang jumlah bahan peledak per delay yang sebaiknya digunakan agar slope kita tidak runtuh. Begitu, saudara, secara garis besar. Dan detailnya barangkali kita bisa diskusi tersendiri dan kita punya data untuk itu. Dan saya kebetulan juga ada beberapa data yang bisa dipakai nanti. Terakhir, saudara, dari saya kira ini adalah yang kedua, pendekatan FS yang kedua. Ini saya belum dilengkapi. Begini. Kalau tadi menghitung SRF itu menggunakan pendekatan percepatan atau A maksimum
mendapatkan SRF menggunakan PPA, itu tidak masalah. Kita dapatkan juga rekomendasi bahan peledak. Di sini pendekatannya adalah menggunakan apa ini? ETA, ya. Menggunakan theta. Menggunakan theta. Theta di sini adalah representasi daripada frekuensi. Sedangkan beta di sini adalah cos beta plus theta. Beta adalah kemiringan lerengnya, eta adalah sudut yang dibentuk oleh vibrasi atau oleh PVV dan frekuensi. Kita tahu ada hubungan antara V atau kecepatan gelombang dengan frekuensi. Di mana kecepatan gelombang itu kalau tidak salah A kali 2 Pi kali F. Q adalah sudut. Maka kita akan dapatkan sudut itu. Dan kembali lagi dalam buku Gimeno, The Ray and Blast of Rock, di sini dikatakan, di sini ada contoh bahwa kita bisa menggunakan atau menghitung Fs dengan pendekatan frekuensi. Seperti dari awal saya kemukakan tadi bahwa resonansi itu diperoleh dari frekuensi. Oleh sebab itu maka nilai frekuensi yang kita peroleh dan kita ukur menggunakan alat ukur frekuensi khusus atau menggunakan blastmet yang ada frekuensinya, kita bisa masukkan dan kita kombinasikan dengan kecepatan gelombang dan kita dapatkan sudutnya, masukkan ke rumus ini, maka akan ada perbandingan ketika Fs tanpa getaran, berarti etanya atau tetanya tidak ada. Jadi hanya CH kali SP kali WA cos beta tangan Pi dibagi WA sin beta plus sin beta. Itu nanti akan berkurang. Kalau tanpa getaran, misalnya 1,5, setelah masuk frekuensi di situ dan getaran, maka dia akan turun. Mungkin jadi 1,2 atau 1,1 dan sebagainya. Saudara, itu saya kira tentang formula yang melibatkan frekuensi tanpa menggunakan akselerasi untuk mendapatkan faktor keselamatan suatu lereng. Kalau control blasting teknik, saya kira saudara sudah tahu semua. Ini adalah nanti kalau sudah kursus sudah kelas 1 akan ketemu saya lagi. Jenis-jenisnya adalah cushion blasting, smooth blasting, press splitting, line drilling. Masing-masing ada definisinya dan caranya masing-masing. Dan tidak akan cukup waktu kalau kita jelaskan di sini teknik-tekniknya. Tetapi kalau sudah menghendaki, nanti akan supply lebih lengkap lagi. Atau saudara kursus sudah kelas 1. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan. Sudah 1 jam lebih 5 menit. Saya persilakan dan saya kembalikan kepada Pak Gilang. Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Awang. Kita masih punya waktu kurang lebih 22 menit Pak Awang untuk Q&A ya Pak Awang ya. Ya. Ya, terus kemudian untuk Q&A ini mungkin biar lebih seru kita bisa munculkan wajah kita Pak Awang. Biar lebih kalau untuk presentasi tadi memang khusus presentasinya biar kita ini. Oke. Baik. Masih ingat ya Pak Awang ya tombolnya? Tombol webcam ya? Iya. Oke. Saya sudah bisa melihat Pak Gilang. Kayaknya ininya sinyal kurang bagus ini. Nggak sebagus kemarin. Oke, nggak apa-apa. Tapi kelihatan gambar saya, wajah saya kelihatan. Bapak belum kelihatan Pak. Berarti yang saya klik apa ya? Webcam kan? Share my webcam ya. Kan? Betul. Iya, itu dia hanya muter di sini unable to share webcam. Use all application.
Oh, mungkin saya terlalu banyak aplikasi yang dipakai. Harusnya sih nggak masalah sih Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Ini Pak Awang, jadi banyak sekali pertanyaan yang di komen maupun yang di chat. Saya udah kurang lebih ngerangkum beberapa yang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di form-formnya sama yang di chatnya. Iya. Jadi kita bahas yang di chatnya dulu kali ya. Iya. Ini ada Mas Rio. Nah, beliau ada 2 pertanyaan nih. Dia nanya nih Pak, untuk dapetin PPA lereng yang dievaluasi, itu ukur PPV-nya apakah harus dilakukan di lereng tersebut atau bisa dilakukan di luar area lereng, kemudian diestimasi pakai di stand gitu Pak? Ya. Baik, itu yang pertama. Yang pertama. Oh ya, baik. Pada dasarnya mengukur PPA itu sama dengan mengukur PVV. Lebih dekat dengan lereng itu akan lebih baik. Karena massa batuan itu cukup luas. Jadi kalau saudara misalnya di belakang lereng atau di bawah lereng, asal itu aman, peledakannya ada di seberang jauh sana, saudara bisa tidak usah pada lerengnya. Kita sulit sekali kalau mengukur pada lereng. Saudara bisa di tu ataupun di crash atau di belakang crash. Itu bisa saudara lakukan pengukuran, dan pengukurannya bisa tidak satu, bisa sepanjang lereng itu siapkan saja 2 atau 3 alat ukur untuk mengukur PPH itu. Begitu Pak. Oke, sip. Terima kasih Pak. Ini dari Mas Rio lagi. Untuk impact slope terhadap vibrasi nih Pak, yang prioritas yang kita perhatikan tuh lereng yang dekat blasting atau lereng yang jauh nih Pak? Ini tadi agak luput dari perhatian saya. Memang ada dua. Jadi ada 2 jenis lereng. Ada lereng yang di hadapan kita, kalau kita meledakkan di high wall, dan lereng di depan kita misalnya low wall, yang sudah tidak terpakai, tapi kita sedang urus untuk direklamasi dan sebagainya, misalnya dengan jarak tertentu, jarak 100, 200, 300 meter misalnya, itu bisa diukur juga PPA-nya di situ. Itu yang kita prediksi FS-nya menggunakan rumus tadi, entah itu menggunakan frekuensi atau menggunakan kecepatan. Itu di situ. Kemudian ada pun lereng hasil dari peledakan kita itu umumnya adalah akibat backbreak. Backbreak itu disebabkan memang karena getaran, tetapi tidak hanya semata-mata getaran, tapi karena desain kita. Oleh sebab itulah perlunya kontrol blasting, entah itu press splitting, cushion blasting, atau menggunakan line drilling dan sebagainya. Itu saudara jawabannya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Yeah. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Ahmad Amiruddin. Beliau minta dijelaskan tentang pertimbangan nilai ketahanan gempa, karena tadi di slide katanya dituliskan 0,07 G, Pak. Nah, mungkin lebih ke arah ini kenapa 0,07 G, kenapa 0,1 G misalnya? Betul. Nilai gempa bisa dimasukkan, juga bisa tidak, karena nilai gempa itu lebih kecil daripada peledakan. Dan nilai gempa itu ada tabelnya, Mas. Jadi ada tabelnya yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Mineral atau Pusat PPSDM Geologi yang di Bandung ini, ada di Jalan Soekarno-Hatta di situ. Kita dapatkan peta gempa. Kalimantan itu boleh dikatakan kecil gempanya, faktor gempa. Tetapi kalau di Sumatera, Jawa itu titik-titik gempa itu punya nilai. Nilainya itu saya sendiri tidak hafal, tapi petanya ada. Masukkanlah faktor gempa itu seperti halnya kita masukkan percepatan. Ditambah dengan percepatan yang dihasilkan dari peledakan sendiri. Seperti itu. Kalau memang gempa mempengaruhi kestabilan lereng. Begitu barangkali jawabannya.
Tapi jangan takut kalau di Kalimantan gempa tuh hampir tidak ada ya. Dan di peta pun kalau tidak salah kosong, hanya 1-2 titik saja yang ada. Itu pun di pinggir Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Di tengah Palangkaraya kosong, nggak ada. Itu yang saya tahu. Iya. Mungkin sedikit tambahan sih Pak. Kalau saya silakan. biasanya tuh untuk analisa ketahanan gempa, kebetulan ada peta online ya Pak. Iya, betul. Jadi, Betul. Saya juga ada. Kalau nggak salah puskim.co.id, Ya. Desain Spektra Indonesia. Jadi kita tinggal Nah. masukkan koordinat atau enggak nama kota, nanti dia akan memunculkan keluar prediksi ketahanan gempa Gempanya. di daerah tersebut dan sesuai dengan jenis material ya, batuan kah, tanah lunak, tanah keras. Nah, mungkin Mantap itu bisa membantu teman-teman. Iya. Jadi di online ada namanya Desain Spektra Indonesia, punyanya puskim.go.id. Iya. Terus Mantap itu. berikutnya ada Mas Winston nih Pak, senior saya nih Pak. Dia nanya, Ya susah-susah gitu nanyanya. ini langsung kasusnya di site-nya beliau mungkin nih. Oh iya. Menentukan jarak aman dari final slope ke area blasting itu seperti apa? Misalnya pengukuran yang ada didapat jarak 150 meter. Nah, mungkin kurang lebih sama kayak Mas Rio tadi pertanyaan. Cuma dia lebih ke arah gimana sih mengkonversi kita ngukurin 150 meter, tapi kita mau dikonversi ke jarak yang kurang 50 meter misalnya Pak. Konversi jaraknya seperti apa sih datanya? Gitu. Mas bisa menggunakan rumus yang pakai frekuensi tadi. Kemudian bisa juga menggunakan rumus PPA. Kemudian masalah jaraknya, gimana jaraknya? Itu yang ditentukan tuh jarak horizontal. Cukup dari peta saja. Jadi jarak antara layang kita dengan jarak blasting kita, lihat di peta berapa jaraknya. Misalnya 150, masukkanlah ke rumus itu. Tadi rumus beta tadi, misalnya akar. Kan rumus beta itu PVV sama dengan akar W atau Q, bahan peledak dibagi D itulah 150 masukkan. Akar, ya kalikan akar, eta T itu breaking factor, kalikan lagi eta 1 itu adalah impedan faktor, kalikan eta 2 itu adalah coupling faktor, kali energi bahan pedaknya tergantung bahan pedak apa. Misalnya ANFO itu energinya 376 kJ per gram, kalikan 1 juta dibagi 5 kali KF-nya jenis batuannya nanti bisa kalikan 0,01 ada tabelnya, kalikan log D, logaritma dari jarak tadi, kalikan Pi, kalikan densitas batuan, kalikan VO di batuan. Ketemulah PPV-nya atau estimasi PPV kita untuk jarak itu dari blast point sampai ke slope. Demikian barangkali. Oke. Terus dari Mas Satrio nih terkait PVV tadi juga Pak. Berarti PVV itu memang tidak terlalu pengaruh ke kestabilan lerengnya ya Pak ya. Kemudian dia menanyakan terkait kurang lebih sama Pak terkait jarak tadi. Mungkin udah terjawab tadi pertanyaannya. Iya. Terus ada Mas Bonanza Herlambang. Pemodelan menggunakan Bonanza Herlambang. Iya. Untuk pemodelan menggunakan slope W contohnya, apakah cukup memasukkan nilai PGA yang didapat dari blast map atau dikoreksi menjadi seismic coefficient 0,5 kali PGA, Pak? Ya, baik. Pertama Mas Satrio ya dulu ya. Mas Satrio masalah PVV. PVV memang PVV tidak diniatkan atau tidak diperuntukkan untuk slope stability. Thick particle velocity niatnya adalah untuk blasting biasa. Artinya tidak ada pengaruh terhadap kestabilan lereng. Blasting biasa untuk mengestimasi jumlah bahan peledak yang tepat agar jarak aman terkontrol. Misalnya dengan community, dengan perkampungan, dan sebagainya. Sesuai dengan standar baku getaran yang ada di negara masing-masing. Di Indonesia sudah ada. Indonesia sudah punya Indonesian Standard. Dari Pak Ganda,
Pak Handoyo dan saya itu membuat itu dan masuk ke dalam BLASTMAT. Sudah masuk. Kita bisa gunakan. Jadi itu adalah hasilnya dari PPP itu scale distance. Scale distance selalu miring ke bawah, ya, garisnya. Itu tidak lain adalah garis untuk mengestimasi jumlah bahan peledak minimum per delay yang cocok agar pada jarak tertentu, di mana jarak itu terletak daerah-daerah kritis sesuai dengan kelasnya, apakah bangunan tua, apakah bangunan punya dinding punya beton dan sebagainya. Itu PPP. Betul, PPP tidak diniatkan untuk slope, untuk wall. Untuk wall kita harus gunakan TPA. Kemudian dari Pak Bonansa, pemodelan menggunakan slope W. Slope W kalau nggak salah dari geoslope, itu bukan dari rock science itu. Slope W itu memang ada fasilitas seismik di situ. Termasuk rock science juga, slide juga ada fasilitasnya. Sudah ada. Kemarin memang tidak dibahas detail masalah itu karena memang kayaknya ya tidak dibahas detail lah kurang lebih. Nah, saya pernah menggunakan itu, memang saya kalikan dengan 0,5. Kenapa demikian? Karena software yang ada itu nilainya fix. Kita tidak tahu nilainya. Oleh sebab itu dia hanya memberikan pemberatan konstanta kalikan setengah. Saudara bisa coba, Mas Bonansa bisa coba, Mas, tanpa dikalikan setengah dan dikalikan dengan setengah, nilainya akan beda. Perbedaan itu bukan salah, tetapi sekali lagi seperti halnya Colin bicara kepada saya di kemarin itu Pak Gilang, bahwa that is your choice. SF mana yang paling pas ini di lokasi saya setelah nilai percepatan yang saya masukkan. Barangkali itu sangat menarik memang. Dan jarang sekali orang menggunakan seismik itu untuk dalam menghitung SF pada pemodelan menggunakan slope wedge maupun menggunakan slide. Kalau untuk Newmark deformation sudah pernah gunain, Pak? Apa, Pak? Newmark deformation. Jadi Newmark. Dia bukan PGA Newmark, tapi ya. Saya ada tapi belum pernah saya pakai. Nah, di slope W bisa itu, Pak. Jadi benar-benar bukan ngambil PGA-nya saja tapi langsung historical dari geofonnya waktu peledakan. Itu lebih bagus. Nah. Kalau saya memang geoslope ya, kalau itu data asli bisa dimasukkan itu lebih bagus. Betul. Lebih representasi. Ya. Bagus Pak Gilang itu nambahin itu. Kemudian ada dari Mas Buanergis Y Bata-Bata. Nah, ini cukup menarik pertanyaannya. Siapa aja Pak Mas Buanergis Y Bata-Bata? Mas Buanergis lah. Ya. Jadi intinya Pak, gimana sih cara kita tahu ini lereng longsornya memang gara-gara blasting atau longsornya gara-gara memang lerengnya longsor gitu? Karena kan ya mungkin di lapangan kita mungkin dari geotek, wah nih longsornya gara-gara blasting, kalau ini orang blasting misalnya kan gitu. Inilah dilematiknya. Ini kejadian ini sering terjadi di lapangan itu. Saling tuduh menuduh akhirnya. Gara-gara blasting kamu lereng saya jadi longsor gitu kan. Karena belum tuh karena blasting. Itu di awal sudah saya katakan bahwa longsornya lereng itu belum tentu oleh blasting memang. Atas kalau tidak oleh blasting, oleh apa? Apakah dia longsor sendiri karena memang sudah tidak tahan lagi karena beban di atasnya, atau karena ada air yang cukup intensif mengikis bagian dalam di ground water table sehingga dia ikut terkikis dan longsor? Nah, bagaimana kita mendapatkan tanda-tanda bahwa ini karena blasting dan bukan blasting? Pertama, waktu. Kalau dia longsor pas peledakan tidak sedang dilakukan, berarti bukan karena peledakan pasti. Ya, itu karena memang mungkin beban terlalu berat atau kondisi di dalam masa batuan yang berubah atau terlalu porus dan sebagainya. Kedua, kalau sedang peledakan dilakukan dan wall-nya langsung longsor, kita tidak dipastikan sih. Kita boleh pastikan itu karena peledakan. Tapi ingat, ada yang nomor 3. Nomor 3 adalah dia memang longsornya tidak sedang peledakan.
Tetapi peledakan itu dilakukan setiap saat. Tiap saat melakukan peledakan, barangkali dia bergerak tapi belum longsor. Pasti tidak dilakukan karena beban sedikit dari atas atau dari dalam massa batuan, dia longsor sendiri. Jadi longsornya pada dasarnya karena akumulasi dari getaran-getaran peledakan sebelumnya ditambah beban yang ada. Bisa saja terjadi. Jadi pada hakikatnya, Pak atau Mas Buah Energis, saya tidak bisa menjawab ini longsor karena peledakan atau tidak, kecuali kalau pas peledakan memang longsor, kita bisa katakan itu adalah longsor karena peledakan. Itu barangkali. Jadi ini jawabannya sangat kualitatif, ya, karena tidak ada seorang pun yang akan bisa tahu oh itu longsor pas tidak peledakan. Oh ini karena akumulasi getaran sebelumnya dari peledakan kamu, maka sekarang jadi longsornya, gitu kan? Bisa saja orang begitu kan? Itu sangat kualitatif. Jadi memang apapun juga pengontrolan slope atau monitoring slope itu harus dilakukan, apalagi di lowo yang sedang kita tata. Entah pakai radar, pakai piezometer dan sebagainya sebagai kontrol perubahan lereng yang ada. Saya kira begitu Pak Gilang. Iya, oke. Mungkin bisa Pak Gilang tambahin barangkali? Saya setuju banget sih Pak, semuanya sih serba subjektif soalnya. Karena ada beberapa lereng yang juga betul yang Pak Awang bilang, ada yang longsornya timingnya pas ketika blasting, ada yang memang dia bisa jadi akumulasi dari ini karena blasting dia mulai turun reduksi. Cuman kita nggak tahu apakah jadi longsornya benar-benar karena massa batuannya atau karena ada pengaruh langsung dari getarannya. Betul. Pak Awang, ini kebetulan masih banyak pertanyaan menarik Pak Awang. Cuma kebetulan kita kurang lebih 3 menit lagi. Mau kita lanjut di room berikutnya atau seperti apa nih Pak Awang? Mungkin ada sekitar 8 lagi sih Pak pertanyaan Pak. 8 lagi pertanyaan, kurang lebih bisa setengah jam? Bisa Pak. Oke. Setengah jam ya. Kalau gitu jadi, sekarang gimana? Jadi Pak Awang sudah dikasih linknya sama Mbak Juta yang room barunya? Yang room baru. Oh, yang tadi kan? Iya, yang barusan dikasih. Oke, ada di WhatsApp Pak. Jadi teman-teman kita kebetulan waktunya udah tinggal kurang lebih 2 menit. Ya, ini sesinya udah mau akhir. Jadi untuk berikutnya Q&A kita langsung masuk ke room yang baru yang udah di email atau di WhatsApp ke tempatnya teman-teman ya. Jadi langsung aja silakan di leave, kemudian kita masuk ke room yang baru. Baik. Oke, saya copy pertanyaan dulu nih, takut hilang. Silakan Kak.